Bab 58 Persaingan Peralatan. Hanya 20 menit setelah Si Feng menempatkan Glimmer Chest Plate di lelang, semua 20 dari mereka telah terjual. Popularitas Glimmer Chest Plate jauh lebih baik daripada Garrison Armor. Bahkan ada beberapa pemain yang memamerkan pembelian mereka di forum resmi. Sebelumnya, para pemain ini harus mengemis, menggunakan berbagai metode, untuk bergabung dengan sebuah pesta. Namun, sekarang, dengan peralatan mereka yang tampak megah, teriakan sederhana akan mengumpulkan mereka puluhan undangan dari partai elit untuk pilihan mereka sendiri. Menyusul meningkatnya popularitas Glimmer Chest Plate, para pemain yang gagal membeli semuanya memukul dada mereka sendiri dengan sedih. Mereka membenci diri sendiri karena tidak meminjam uang untuk membeli peralatan karena, saat ini, tidak lagi dijual. Sementara itu, asosiasi tempat di Kota Pasir Emas dipenuhi orang. Aula luas itu sepenuhnya ditempati oleh para pemain. Para pemain yang hadir adalah juru bicara berbagai guild. Mereka ada di sini hanya untuk satu tujuan, dan itu untuk mengundang Hammer Trading ke guild mereka. Di antara para guild yang hadir, ada beberapa yang sangat terkenal. Tidak ada kekurangan juru bicara untuk gubernur kelas 3. Jika itu pada masa-masa biasa, juru bicara ini akan bertindak bangga dan arogan. Mereka akan menggunakan sikap merendahkan ketika berhadapan dengan pemain Live Style. Meski begitu, para pemain Live Style ini akan tetap memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Mereka bahkan akan meneteskan air mata emosi, menjanjikan kesetiaan mereka kepada persekutuan ketika mereka dengan cepat menandatangani kontrak, menjadi bagian dari persekutuan besar. Namun, tren permainan saat ini telah berubah. Para petinggi persekutuan sangat menekankan bahwa mereka, para juru bicara, pasti harus mengundang Hammer Trading. Kalau tidak, mereka bisa mulai mengemasi tas mereka. Karena itu mengapa juru bicara persekutuan ini seperti cucu yang taat, berdiri dan menunggu di aula untuk panggilan Hammer Trading. Di dalam kamar penempaan menengah di lantai 2. Brother Hammer, kamu luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Sebelumnya, para guild kelas 3 itu tidak akan merekrutmu apapun yang terjadi. Sekarang, mereka seperti cucu yang menunggu Anda. Mereka tidak akan pergi bahkan jika Anda mengusir mereka. Seorang ulama wanita seksi berusia pertengahan 20-an memeluk lengan Hammer Trading yang kuat, cekikikan dan berbicara dengan kagum. Dadanya yang melotot menggosok lengannya. Hammer Trading memiliki penampilan yang sangat brutal. Dia memiliki janggut tebal dan mata manik-manik, dan warna kulitnya mirip dengan lilin kekuningan. Menilai dari penampilannya, dia terlihat berusia lebih dari 30 tahun. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa Hammer Trading hanyalah seorang mahasiswa. Usianya baru sedikit di atas 20. Hahaha, ini hanya masalah kecil. Namun, saya benar-benar harus berterima kasih kepada orang bodoh yang membuka jalan untuk saya dan bahkan menyembunyikan namanya. Dia membuat semua persekutuan besar tahu pentingnya aku. Hammer Trading tertawa terbahak-bahak. Dia diam-diam memuji kecerdasan dan kebijaksanaannya sendiri karena mampu memikirkan rencana untuk memanfaatkan ketenaran pemalsu anonim itu. Itu memberinya keberuntungan baik saat ini, menjadi idola setiap pemain. Tunggu sampai aku memasuki guild kelas 1 dan naik ke eselon atas mereka. Ini akan sangat luar biasa. Saat ini, aku hanya menunjukkan sebagian kecil dari kehebatanku. Biarkan para guild kelas 3 itu terus menunggu di luar. Saya bisa menggunakannya untuk meningkatkan nilai dan ketenaran saya sendiri. Bos, apa yang akan kita lakukan dengan semua perintah yang telah kita terima? Tanya seorang asasin. Hammer Trading memutar matanya ke arah asasin, berkata dengan jijik. Siapa yang peduli tentang mereka? Saya kehilangan 2 koin perak per unit peralatan. Apakah mereka pikir saya menjalankan amal? Tujuan saya sudah terpenuhi. Aku hanya menunggu para guild kelas 1 untuk datang. Jangan repot-repot dengan pemain lain. Katakan saja kepada kami bahwa kami terlalu sibuk dan tidak punya waktu. Untuk menggunakan Si Feng sebagai batu loncatan, Hammer Trading menggunakan semua koin perak milik teman sekelasnya. Dia juga menghabiskan banyak kredit untuk membeli banyak bahan dan koin perak. Namun, dia hanya membuat lebih dari 10 Savage Chest Plate dari semua materi itu.
Jadi, menjual masing-masing bagian maksimal 4 koin perak menyebabkan kerugian besar baginya. Namun, semua pengorbanannya tidak sia-sia. Selama dia direkrut oleh guild kelas 1, dia bisa mendapatkan bahan sebanyak yang dia inginkan, gaji besar, dan bahkan barisan pemain wanita yang menginginkan perhatiannya. Hammer Trading merasa segar kembali hanya dari memikirkan semua manfaat ini. Tiba-tiba, Berserker memasuki ruang tempat dengan ekspresi panik. Apa yang terjadi, Hadron? Melihat kamu sedang terburu-buru, sudahkah eselon atas dari guild kelas 1 tiba? Tanya Hammer Trading dengan menggoda. Masalah besar. Banyak peralatan tingkat atas tiba-tiba muncul di rumah lelang. Semua pemain di forum resmi game sedang mendiskusikannya sekarang, dan jumlah klik pada kiriman semakin meningkat. Posting memiliki lebih dari 5 juta klik sekarang, dan banyak geng telah mulai menyadarinya. Selain itu, peralatan tersebut dijual oleh pemalsu anonim yang sama. Harga peralatan ditetapkan minimal 4 koin perak. Semua orang mulai bertanya-tanya tentang identitas pemalsu yang bertanggung jawab, dan mereka tidak lagi memperhatikan Anda, bos. Selain itu, sudah ada beberapa guild kelas 1 yang membuat deklarasi di forum. Mereka rela merekrut pemalsu itu dengan gaji tinggi dan menjadikannya pemalsu kepala persekutuan mereka. Beberapa perwakilan persekutuan besar di lantai bawah juga sudah mulai berangkat ke rumah lelang. Ekspresi Hammer Trading membeku ketika mendengar kata-kata Hadron. Dia hanya berhasil menarik perhatian persekutuan kelas 1 setelah banyak kesulitan. Namun, sekarang, pemalsu anonim itu mencuri angin. Jika dia tidak mencurinya kembali, para guild kelas 1 kemungkinan besar akan melupakannya. Dia punya keberanian untuk mencuri angin dan posisiku. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Membuat peralatan tingkat atas semacam itu memiliki biaya tinggi dan tingkat keberhasilan yang rendah. Jika Anda menjualnya dengan 4 koin perak, maka saya akan menjualnya dengan 3 koin perak. Saya ingin tahu seberapa besar kerugian yang bisa Anda tanggung? Hammer Trading tiba-tiba berdiri. Dia ingin memberitahu Si Feng bahwa dia pasti tidak akan membiarkan posisi ketua Forger, dan, kebahagiaan, masa depannya, pergi. Dia sudah kehilangan 2 koin perak karena membuat Savage Chest Latte yang memiliki atribut lebih rendah. Kemudian, Si Feng setidaknya akan kehilangan 4 hingga 5 koin perak karena menjual setiap bagian dari peralatan tingkat atas di 4 koin perak. Mungkin bahkan lebih. Hammer Trading percaya dia bisa bertahan lebih lama dari Si Feng. Tapi, bos, kami tidak memiliki banyak koin perak yang tersisa. Paling-paling, kita mampu memalsukan 10 chest latte Savage lagi. Kata Hadron dengan khawatir. Apa yang harus ditakuti? Saya masih punya dana. Terburuk menjadi terburuk, saya akan menghabiskan beberapa kredit lagi untuk membeli bahan dan koin perak. Saya percaya saya bisa menyingkirkan bajingan kecil itu. Untuk setiap peralatan yang dijual bajingan kecil itu, dia kehilangan setidaknya 2 atau 3 dari kami. Kenapa kita harus takut? Hammer Trading dengan percaya diri bertanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Si Feng, juga, berusaha menarik perhatian persatuan kelas 1 dengan melakukan bisnis yang merugi seperti itu. Namun, dia pasti akan menjadi juara akhir. 1 jam kemudian, beberapa pelat chest Savage tambahan muncul di rumah lelang kota White River. Harga jual minimum mereka masing-masing adalah 3 koin perak. Pada saat yang sama, sebuah posting baru muncul di forum resmi permainan. Demi kepentingan massa, saya, Hammer Trading, telah memutuskan untuk menjual Savage Chest Latte dengan harga masing-masing 3 koin perak. Saya akan bertahan melawan pemalsu yang berkulit hitam ini sampai akhir. Meminta dukungan. Meminta dorongan. Tiba-tiba, gelombang pemain mengikuti pos, mengirimkannya ke puncak forum. Masing-masing dari mereka mendukung tindakan baik Hammer Trading. Sebagai hasil dari insiden ini, semua kota Sungai Putih menjadi ramai. Semua orang mengerti ini adalah kompetisi antara 2 pemalsu yang mampu menempa peralatan perunggu. Setiap pemain di White River City menyaksikan dengan penuh harap. Orang-orang yang akan mendapat untung dari pertukaran ini, pada akhirnya, pasti akan menjadi mereka, para pemain. Tidak akan lama sebelum mereka dapat membeli peralatan perunggu dengan harga murah.
Berbagai geng juga mulai menonton di sela-sela, tidak lagi mengungkapkan niat mereka. Mereka semua menunggu pemenang terakhir, sementara pada saat yang sama membeli semua peralatan dan mengembangkan kekuatan persekutuan mereka. Namun, si Feng sendiri tidak tahu masalah ini. Dia baru saja selesai membeli Stones dan Heartstones. Tepat setelah memasuki rumah lelang, ia menemukan bahwa jumlah pemain di sana sekali lagi meningkat. Baru saat itulah dia mengetahui tentang kejadian ini. Kamu berharap untuk berkelahi? Si Feng samar-samar tersenyum, kalau begitu, ayo. Dia memanggil antarmuka kontrol rumah lelang, menempatkan semua chest latte glimmernya di lelang. Dia menaruh 20 keping untuk dijual setiap jam, menjual total 120 keping peti glimmer. Angka seperti itu jelas cukup untuk menyiksa Hammer Trading. Setelah itu, si Feng menggunakan uang yang diperoleh dari menjual chest latte glimmer untuk membeli Heartstones dan set kartu. Setelah membeli semua barang ini, si Feng tiba-tiba menemukan bahwa ia masih memiliki sedikit lebih dari 1 koin emas. Dari waktu ke waktu, si Feng akan menerima pemberitahuan dari sistem. Itu akan menyatakan bahwa glimmer chest latte lain telah terjual, dan sejumlah koin perak telah dimasukkan ke dalam tasnya. Si Feng merasa, semakin banyak koin perak yang dia habiskan, semakin banyak koin perak yang dia miliki. Jumlah yang tampaknya tidak berkurang sedikit pun. Si Feng mempertimbangkan untuk menjual sebagian koin peraknya di pusat perdagangan. Menukarnya dengan kredit untuk kehidupan nyata. Itu jauh lebih baik daripada hanya berpegang pada koin perak ini.